Bab 40. Apa karena merindukan aku? Saat ini, suasana di ruang tamu rumah itu terasa hening. Saking heningnya, bunyi dari detak jarum jam yang tergantung di dinding sangat jelas terdengar. Eliana sangat gugup dengan keadaan ini. David terus memegang wajahnya dengan jarak yang sangat dekat. "Diamlah," ucap David pelan ketika Eliana mulai bergerak. Ia menunduk, meniupi dagu wanita itu setelah diolesi obat antiseptik olehnya. "Au, perih!" Eliana meringis. Ia tidak tahu jika di dagunya ada luka cakar. Hanya sakit dan perih saja yang ia rasakan dari tadi. "Tahan dulu, sebentar lagi selesai." David membuka plester kecil berwarna bening, lalu direkatkan di dagu Eliana. "Sudah selesai." Ia merapikan kembali kotak obat itu, lalu disimpan di atas meja. Eliana meraba dagunya yang dipakaikan plester. Seketika ia mengerutkan kening. "Apa ini?" "Bukan apa-apa, biar tambah saja." "Bukan apa-apa, biar tambah jelek saja di wajahmu. Ada plester, hehe," canda David pada Eliana. Itu membuat Eliana sangat kesal. "Apa kau sedang mengejekku?" Eliana bersiap membuka plester di dagunya, tapi David segera mencegahnya. "Jangan." David memegang pergelangan tangan Eliana, mencegah wanita itu membuka plesternya. Mata mereka saling bertatapan dengan jarak yang sangat dekat, membuat Eliana kembali gugup. Wajahnya seketika memerah. "Tadi kau memintaku untuk mengembalikan kegadisanmu, kan?" bisik David sambil menatap Eliana penuh godaan. "Coba, beritahu aku, bagaimana caranya mengembalikan kegadisanmu? Apa bisa dengan melakukan operasi?" Ucapannya sedikit bercanda, namun membuat Eliana salah tingkah karena tiba-tiba David membahas hal itu. Padahal tadi ketika Eliana membahasnya, pria itu malah diam saja, sama sekali tidak menjawab. Dan sekarang, bisa tidak? Goda David lagi. Wajahnya semakin mendekat ke wajah Eliana, membuat wanita itu harus terus mundur untuk menghindar. Itu, pikirkan saja sendiri, mengapa malah bertanya kepadaku?" Eliana memalingkan muka ke sisi lain, tidak ingin dilihat terus oleh pria itu. Ketika wajah mereka semakin dekat, terdengar suara mobil berhenti di halaman rumah. Eliana segera mendorong dada David dengan penuh tenaga, hingga pria itu setengah berbaring di sofa. Itu Tuan Louis sudah datang. Ayo kita pergi ke rumahku," ajak Eliana dengan gugup. Ia segera berdiri, menarik tangan David, dan bersiap untuk pergi. Ketika ia bermaksud menarik tangan David, pria itu malah menariknya terlebih dahulu, hingga Eliana hilang keseimbangan dan jatuh di atas tubuhnya. "Pergi ke rumahmu? Untuk apa kau mengajakku pergi ke rumahmu? Kenapa tidak kita lakukan di sini saja?" bisik David di telinga Eliana. Tangannya menahan tubuh wanita itu agar tidak kabur. "David, kau sungguh tidak tahu malu ya? Siapa yang mengajakmu untuk melakukan hal itu di rumahku? Aku mengajakmu pergi ke rumahku karena Tuan Louis sudah datang. Tidak enak jika dia melihatmu ada di sini." Eliana menekan dada David dengan kedua tangan, bermaksud untuk bangun. "Melakukan hal apa?" David pura-pura bodoh, bertanya seolah tidak mengerti dengan maksud ucapan Eliana. Ia memeluk pinggang ramping
itu dengan erat, tidak membiarkan Eliana bangun. "David!" teriak Eliana dengan tatapan tajam. Satu tangan sudah terangkat, bersiap melayangkan satu pukulan pada pria itu. Suara Yuan Louis yang sedang berbincang dengan Roshanna semakin mendekat. Eliana semakin panik dan bersiap melayangkan tinjunya agar pria itu segera melepaskannya. Namun, sebelum itu benar-benar terjadi, David masih memeluk wanita itu, bangkit dan membiarkan Eliana duduk di sofa. Ia segera berpindah ke sofa yang satunya lagi, agak jauh dari Eliana. David duduk dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Tidak lama, Yuan Louis datang ke ruang tamu bersama dengan Roshanna. Ia melihat ada pria asing sedang duduk di sofa bersama cucunya. Seketika keningnya mengerut. Senyum di wajahnya tiba-tiba menghilang. Yuan Louis menatap Eliana dan David silih berganti. Eliana sudah memejamkan kedua matanya dengan erat, siap menerima teguran dari Yuan Louis. Tapi, setelah beberapa detik kemudian tidak ada yang terjadi. Malah terdengar suara merdu dari David. "Selamat sore, Tuan." David berdiri, membungkuk hormat pada Yuan Louis. "Perkenalkan, nama saya David, datang dari kota Paris." David. Apa ini pria yang kemarin dibicarakan oleh Ross? Yuan Louis mulai menebaknya. Demi melancarkan rencana itu, Elle harus mendekati pria yang bernama David. Tapi, mengapa penampilan Elle seperti itu? "Ya, saya David. Maaf sudah lancang bertamu ke rumah Anda." Ia menyalahkan dirinya sendiri agar Tuan Louis tidak memarahi Eliana. Dan itu malah disambut baik oleh Yuan Louis. "Oh, tidak masalah. Silakan saja datang kemari. Aku sungguh senang melihatnya." Yuan Louis mendekat. Ia menghampiri David dan duduk di sofa tunggal yang ada di sana. David pun segera duduk kembali. Eliana melihat kakeknya duduk berbincang dengan David. Ia segera memberi isyarat pada Roshanna agar segera membawa Yuan Louis pergi ke lantai atas. "Kakek, sebaiknya kita biarkan Elle dan Tuan David berbincang. Kita..." "Tidak apa-apa. Pembicaraan saya dengan Eliana sudah selesai," potong David dengan cepat. "Kebetulan saya ingin berbincang dengan Tuan Besar Louis," katanya lagi sambil menatap Yuan Louis penuh rasa hormat. Eliana malah terkejut mendengarnya. Apa yang pria ini katakan? Pembicaraan kami sudah selesai bagaimana? Bukankah David datang mencariku untuk menagih kartu kredit miliknya? Tapi sekarang kita sudah bertemu, malah tidak membahas tentang kartu itu. Apa dia datang ke kota lain karena merindukan aku? Hei, tidak. Eliana menggelengkan kepala untuk menyadarkan dirinya. Itu tidak mungkin. Pria gila ini tidak mungkin semanis itu. Datang ke kota lain hanya karena merindukan aku. Terdengar Yuan Louis bertanya pada David. "Kalau boleh tahu, kau berasal dari keluarga mana?" "Saya dari keluarga Demino yang ada di kota Paris," jawab David dengan cepat. Demino ya? Yuan Louis mulai mengingat-ingat. Sepertinya itu perusahaan otomotif terbesar di negeri ini. Sayang sekali. Wah, ternyata Anda juga tahu tentang perusahaan kami. Haha, ini membuat saya tersanjung, ucap David penuh kebanggaan. Ternyata pengusaha Louis ini mengetahui tentang bisnis keluarganya. Padahal Yuan Louis tahu semua itu dari Yudis, karena kemarin Roshanna membicarakan tentang pria yang bernama David yang harus Eliana dekati. Tapi sayangnya kita tidak bisa bekerja sama ya, ucap Yuan Louis sedikit kecewa. Padahal dirinya ingin membantu Roshanna membuka celah agar bisa masuk dan bergabung dengan perusahaan Demino. Tapi sepertinya itu tidak mungkin, karena bisnis keduanya berbeda.
Kalau boleh tahu, Anda... David diam sejenak, cukup ragu untuk bertanya tentang pekerjaan Yuan Louis. Kami bergelut di bidang properti. Kami pun menerima proyek besar seperti pembuatan gedung-gedung bertingkat, perumahan, dan lain sebagainya. Kami juga mempunyai beberapa hotel dan restoran. Hotel Louis dan restoran Louis yang tersebar di seluruh negeri ini. Itu adalah milik kami. Sama sekali tidak ada otomotif-otomotifnya. Hahaha, canda Yuan Louis di akhir ucapannya. Itu membuat David juga ikut tersenyum. Anda benar, Tuan. David berpikir beberapa detik, lalu berbicara pada Yuan Louis. Ini sungguh kebetulan. Di perusahaan kami sedang ada rencana pembuatan bisnis baru. Kami berencana membuat sebuah apartemen di kota layang dengan tema otomotif. Sepertinya saya bisa berdiskusi masalah ini dengan Anda, Pak. Apa? Eliana berteriak karena terkejut. David, apa yang kau katakan? Mengapa otak pria ini semakin diperhatikan semakin aneh? Sejak kapan perusahaan otomotif beralih ke properti? David hanya tersenyum pada Eliana, sama sekali tidak menanggapi reaksi terkejut wanita itu. Baiklah, besok kita bisa membicarakan masalah ini di kantor, ucap Yuan Louis. Oh iya, malam ini apa kau akan tinggal di hotel? Sepertinya begitu, jawab David dengan tenang. Mungkin besok saya akan menunggu asisten pribadi saya dulu untuk berdiskusi dengan pihak Anda membicarakan masalah ini. Ya, besok datang saja ke kantor kami. Biar Eliana yang mengantarmu. Kakek, sergah Eliana tiba-tiba. Oh iya, mengapa harus repot-repot mencari hotel? Sudah, untuk malam ini kau tidur di rumah kami. Kamar tamu di rumah ini cukup banyak. Kau bisa pakai salah satu. Ucap Yuan Louis sama sekali tidak menanggapi Eliana. Wah, jadi merepotkan Anda, Tuan, balas David. Namun ia sangat senang dengan hal itu. Ia menatap Eliana dengan tajam, seolah sedang mempertanyakan panggilan Eliana pada Yuan Louis barusan, yaitu kakek. Bersambung. Hai teman-teman, terima kasih sudah menonton video tersebut. Jangan lupa untuk menonton video selanjutnya yang akan tayang besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.